Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bloody Hell yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Rex yang berencana untuk menarik sejumlah uang di bank. Selain itu, Rex juga ingin bertemu dengan seorang gadis yang dia sukai bernama Maddie. Ketika keadaan bank sedang ramai akan pengunjung, tiba-tiba saja datang 8 perampok yang berniat untuk mencuri uang di bank itu. Dengan membawa senjata api, keempat perampok itu mulai memaksa mereka untuk tiarap dan jangan ada yang bergerak. Jika ada yang nekat bergerak, maka perampok itu tidak akan segan-segan menembak mereka. Di tengah suasana yang tegang, Rex memiliki keinginan besar untuk melawan para perampok tersebut. Dia sempat melihat ada seorang wanita yang membawa pistol di dalam tasnya. Rex meminta wanita itu untuk memberikan pistolnya, tapi wanita itu menolaknya karena takut diciduk oleh perampok tersebut. Ketika para perampok berniat mengambil tas wanita itu, tiba-tiba saja tas milik wanita itu jatuh ke arah Rex. Secara diam-diam, Rex langsung menggunakan pistol itu untuk melumpuhkan satu perampok. Dalam sekejap mata, Rex mampu membunuh 3 perampok dan kini hanya menyisakan satu perampok. The fuck? You fucking Come on now. Dude. Karena takut dibunuh, perampok itu langsung menyandra Maddie. Dengan tenang, Rex berusaha untuk menyelamatkan Maddie. Perampok itu mengajak Rex untuk membuat kesepakatan di mana dia akan melepaskan Maddie, namun Rex harus membiarkannya keluar dari sana hidup-hidup. Kemudian perampok itu pun membiarkan Maddie pergi ke arah Rex. Mr. Cohen had won. Namun bukannya menjalankan kesepakatan dengan perampok itu, Rex malah membunuh perampok tersebut. Ini dilakukan Rex atas perintah hati nuraninya sendiri. Setelah menembak perampok itu, tiba-tiba senjata dari perampok itu menembak ke arah lemari dan ternyata di dalam lemari tersebut terdapat seorang karyawan bank yang sedang bersembunyi. Atas kejadian itu, Rex pun terkena hukuman penjara selama 8 tahun. Saat di penjara, Maddie menemui Rex untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi bertemu dengan Rex. Meskipun niat Rex ingin menyelamatkan nyawa Maddie, namun Maddie berpikir bahwa tindakan kejam yang dilakukan Rex ketika membunuh perampok itu merupakan hal yang salah. Maka dari itu, Maddie pun tidak ingin berhubungan lagi dengan Rex. Hey. Kini Rex telah dibebaskan dari penjara. Ketika berada di sebuah supermarket, Rex melihat wajahnya menjadi cover untuk sebuah majalah. Berita dalam majalah itu mengatakan jika mereka mendukung Rex atas aksi heroiknya ketika menyelamatkan banyak orang pada tragedi perampokan bank yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sejak bebasnya Rex dari penjara, Rex menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan kemanapun dia pergi, selalu saja ada paparazzi yang mengikutinya. Lama-kelamaan, Rex merasa tidak nyaman tinggal di kota tersebut. Lalu dia pun mampir ke sebuah restoran tempat Rex pernah bekerja dulu. Di sana dia bertemu dengan teman kerjanya yang bernama Pete. Rex meminta Pete untuk mengambilkan beberapa barang pribadinya yang tertinggal di tempat tersebut. Dari barang-barang Rex terungkaplah bahwa dahulu Rex adalah mantan tentara. Inilah alasan mengapa Rex sangat jago dalam bela diri. Rex langsung mengambil barang-barangnya lalu berpamitan pada Pete karena dirinya ingin pindah ke negara lain. What? I kind of meant work to in Boise. Why Finland? No baggage. Nobody knowing what the fuck I am. Saat masih di dalam penjara, Rex sudah memutuskan untuk pindah ke negara Finlandia. Keesokan paginya, Rex pun segera berangkat ke bandara. Saat sedang menunggu jam penerbangannya, tiba-tiba saja Rex dihampiri oleh seorang pria asing yang memberitahu Rex bahwa di belakang Rex ada sepasang suami istri yang sedang membicarakan Rex. Di sini Rex tidak mengerti bahasa pasangan suami istri itu dikarenakan mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Finlandia. Pria yang menghampiri Rex mampu berbahasa Finlandia dengan baik, maka dari itu dia pun mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh pasangan suami istri itu. Pria itu memberitahu Rex bahwa pasangan tersebut berniat untuk menculik Rex. Oleh karena itu, pria asing itu meminta Rex untuk tidak pergi ke Finlandia. Rex pun merasa sangat bingung, mengapa ada orang yang mau menculiknya. Rex pun langsung menghiraukan perkataan dari pria itu dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya menuju negara Finlandia. Sesampai di Finlandia, Rex masuk ke dalam taksi menuju ke hotel tempatnya menginap. Ketika Rex beristirahat di taksi itu, muncullah banyak asap yang membuat Rex menjadi pingsan. Lalu terungkaplah bahwa supir taksi itu ingin menculik Rex dan segera membawa Rex ke rumahnya.
Ternyata supir taksi itu merupakan anggota keluarga dari pasangan misterius yang ingin menculik Rex di bandara. Keluarga psikopat tersebut terdiri dari sepasang suami istri yang kita sebut saja sebagai Jody dan Delva. Saudara Jody bernama Ryan, anak pertama Jody bernama Patty, dua anak kembar Jody bernama Dana dan Dani, anak perempuan Jody bernama Alia, serta anak terakhir yang paling muda bernama Olaf. Ketika Rex tersadar dari pingsannya, tubuh Rex sudah dalam keadaan digantung di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu terdapat banyak sekali barang peninggalan orang-orang yang telah menjadi korban dari keluarga tersebut. Lalu Rex pun terkejut melihat satu kakinya yang ternyata sudah hilang alias dipotong oleh keluarga tersebut. Rex pun sangat panik dan bingung harus melakukan apa untuk bisa keluar dari rumah itu. Di dalam dirinya, Rex mulai bertengkar dengan suara hatinya yang merasa menyesal pada keputusan Rex yang berlibur di Finlandia. Suara hati Rex ini selalu muncul ketika Rex sedang dalam bahaya. Suara hati Rex mulai membantu Rex dalam mencari solusi untuk bisa kabur dari penyekapan tersebut. Kemudian Rex pun menyadari jika yang menculiknya adalah pasangan aneh yang bertemu dengannya di bandara kemarin. Karena tak ingin mati di tangan para psikopat itu, Rex pun berusaha untuk kabur dari tempat itu. Saat sedang berusaha untuk membuka ikatan pada tangannya, tiba-tiba saja Olaf datang ke ruang bawah tanah. Olaf merasa sangat penasaran dengan ruang bawah tanah karena dia terus saja mendengar suara gaduh dari ruang bawah tanah. Di sana terlihat jika Olaf membawa sebuah pisau. Kemudian Rex pun memiliki ide untuk merebut pisau itu dari Olaf. Rex pun berpura-pura baik pada Olaf agar Olaf mau mendekatinya. Ketika Olaf berada lebih dekat dengannya, Rex langsung menendang hidung Olaf sehingga dia pun langsung pingsan di tempat. Tak bisa lama datanglah seorang gadis bernama Alia yang sangat terkejut melihat Olaf dalam keadaan pingsan dan terluka parah. Olaf ini adalah anak kesayangan keluarga itu dan jika mereka mengetahui bahwa Olaf terluka, maka Alia bisa diajar oleh keluarganya. Alia pun segera membawa Olaf menuju kamarnya dan berusaha untuk membuat Olaf sadar. Tak bisa lama, seluruh keluarga psikopat itu pun terbangun akibat mendengar suara Alia. Mereka sangat panik melihat keadaan Olaf yang terluka parah. Agar Alia tidak dimarahi, dia pun berbohong pada keluarganya dengan mengatakan jika Olaf terjatuh dari kasurnya sehingga menyebabkan hidungnya menjadi berdarah. Hidung Olaf terus saja mengeluarkan darah dan hal ini tentu saja membuat mereka menjadi panik. Dalam keadaan yang panik, mereka pun terpaksa membawa Olaf ke rumah sakit terdekat. Sebelum pergi, Delva yang dari tadi kesal pada Alia yang tidak becus menjaga adiknya, langsung memukul Alia dengan keras dan dia tidak mengizinkan Alia untuk ikut bersama mereka ke rumah sakit. Awalnya raut wajah Alia nampak sangat sedih, tapi secara mendadak wajah Alia terlihat senang karena semua keluarganya telah pergi. Sejak kecil Alia ini satu-satunya orang yang tidak suka dengan kekerasan. Tak kuat melihat tindakan kejam yang dilakukan oleh keluarganya, Alia pun sempat beberapa kali berusaha kabur dari sana. Bahkan dia pernah mengajak Olaf untuk kabur dari rumah itu dengan tujuan agar Olaf tidak ikut-ikutan menjadi psikopat. Namun usahanya itu selalu saja gagal. Selama hidupnya, Alia selalu diperlakukan berbeda dengan saudara laki-lakinya. Hal ini juga menyebabkan Alia tidak betah terus-terusan tinggal di sana. Kemudian Alia pun pergi menemui Rex. Awalnya Rex mengira jika Alia akan melakukan sesuatu yang jahat padanya. Tapi nyatanya Alia malah membantu Rex untuk membersihkan luka pada kakinya serta memberi pijatan agar kaki Rex terasa lebih enakan. Did they all leave? Joke. What? Lalu Alia pun berkata pada Rex bahwa dia menyukai Rex. Alia pun bertanya apa yang ingin dilakukan Rex dengan pisau yang dibawa Olaf tadi. Rex pun menjawab bahwa dia ingin membebaskan dirinya serta membunuh seluruh keluarga Alia. Alia pun memperingatkan Rex bahwa keluarganya adalah keluarga gila yang bisa melakukan apa saja demi memberi makan kakaknya yang bernama Patty. Rex pun bingung dengan ucapan Alia. Alia mulai menjelaskan bahwa keluarganya sengaja menculik Rex untuk dijadikan makanan bagi kakak tertuanya yang bernama Patty. Patty ini sejak kecil selalu saja merasa lapar meskipun telah memakan banyak makanan. Patty selalu meminta makan terus-menerus sampai membuat keluarganya menjadi kerepotan. Selain itu, Patty juga mengalami gangguan mental yang membuat Patty selalu berperilaku seperti bayi meskipun dia sudah beranjak dewasa. Lalu Jody dan Delva pun memiliki ide memberi makan Patty dengan daging manusia. Ternyata hal itu berhasil membuat Patty merasa tidak lapar lagi. Sejak saat itu, mereka terus menculik pria gemuk atau berotot untuk dijadikan makanan bagi Patty. Mengetahui hal itu membuat Rex menjadi sangat syok.
Alia mengungkapkan bahwa dia hanya ingin pergi dari rumah ini serta menjauh dari keluarganya yang gila. Rex pun mencoba meyakinkan Alia bahwa dia bisa membawa Alia keluar dari penderitaan yang dialaminya saat ini. Mendengar ucapan itu, Alia pun percaya pada keinginan Rex dan mendukung rencananya tersebut. Alia langsung menyerahkan pisau itu pada Rex supaya Rex bisa memotong tali yang mengikatnya. Wasn't meant for this life. And I knew. I'm sure you get a lot of practice in this. Tiba-tiba saja saudara kembar Alia dan Ryan pulang lebih cepat dari perkiraan mereka. Ternyata keluarga Alia sudah mengetahui jika Alia berbohong tentang apa yang dialami oleh Olaf. Mereka pun segera menangkap Alia serta membius Rex hingga dia pingsan lagi. Di dalam tidurnya, Rex mulai bermimpi tentang kejadian perampokan 8 tahun yang lalu hingga dia dipenjara, dan ketika dibebaskan, dia memutuskan untuk pergi ke Finlandia. Setelah beberapa jam pingsan, Rex pun mulai sadar kembali. Rex sangat terkejut melihat Ryan yang mencoba memotong kakinya lagi. Dengan cepat, Rex pun melakukan perlawanan dan pada akhirnya dia berhasil membunuh Ryan. Setelah itu, Rex mulai membuka tali yang mengikat tangannya dan juga memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Dia mulai mencari barang-barang yang bisa dijadikan sebagai senjata pada tumpukan barang milik korban yang telah dibunuh oleh keluarga itu. Saat sedang mempersiapkan semuanya, hati nurani Rex memintanya untuk menolong Alia juga. Alia sudah mempercayakan Rex untuk menyelamatkannya dari keluarganya tersebut. Namun Rex menolak permintaan suara hatinya karena Rex tidak ingin melewatkan kesempatan untuk kabur hanya demi menyelamatkan Alia. Setelah persiapannya selesai, Rex pun segera pergi dari rumah itu. Tak berselang lama, Jody dan Delva kembali ke rumah. Di halaman depan, mereka melihat ada bercak darah yang diyakini adalah milik Rex. Mereka berdua pun segera pergi ke ruang bawah tanah dan di sana mereka sangat terkejut melihat Ryan yang sudah meninggal dunia. Jody dan Delva segera membangunkan Dana dan Dani untuk merundingkan apa yang harus mereka lakukan. Mereka berencana untuk pergi saja dari rumah itu untuk sebentar waktu. Mereka takut jika Rex kabur dan pergi ke kantor polisi, maka dia akan melaporkan keluarga Delva pada polisi. Akibatnya, keluarga mereka pun akan dihukum berat atas pembunuhan yang telah mereka lakukan. Ketika mereka duduk di meja makan, Rex tiba-tiba saja muncul dari bawah meja dan langsung membunuh Dana dan Jody dengan menggunakan pistol paku. Hey. Meskipun Rex ingin kabur dari tempat itu, tapi kali ini dia mengikuti suara hatinya untuk membantu Alia keluar dari rumah tersebut. Lalu terjadilah pertarungan di antara Delva dan Dani melawan Rex. Walaupun satu kakinya sudah tidak ada, namun Rex mampu mengalahkan Delva dan Dani dengan begitu mudahnya. Baru saja merasa tenang dan lega karena sudah mengalahkan keluarga Alia, Rex harus berhadapan kembali dengan kakak tertua Alia yaitu Patty. Rex mengira jika Patty adalah orang yang memiliki gangguan mental yang tidak bisa melawannya. Tapi nyatanya Patty memiliki tubuh tinggi besar seperti raksasa. Saat berhadapan dengan Patty, Rex menemukan kakinya yang berada di dalam kulkas. Dengan sisa tulang pada kakinya itu, Rex pun menusuk tenggorokan Patty hingga dia pun meninggal dunia. Setelah membunuh semua anggota keluarganya, Alia pun akhirnya bisa merasakan hidup bebas. Alia dan Rex segera berkendara dengan mobil menuju rumah sakit untuk menjemput Olaf.
Kemudian Rex pun mengajak Alia dan Olaf untuk menetap di Amerika bersamanya. Beberapa bulan kemudian Alia dan Rex sudah resmi menjadi pacar. Lalu mereka pun hadir di sebuah pesta dan di sana teman Rex bertanya pada Rex tentang bagaimana Rex bertemu dengan Alia. Di sana Alia melihat salah satu teman wanita Rex yang terus memperhatikan Rex dengan tatapan mencurigakan. Alia yang merasa cemburu mulai menghayal membunuh si wanita tersebut. Ternyata setelah dia membunuh keluarganya, Alia memiliki potensi untuk menjadi seorang psikopat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.